saya punya banyak, jadi mau cek tahu nih file-file apa aja yang ada dalam. Oh, itu ada seperti itu. Ini ikan. Goreng. Ikan di Maroko itu beda sama ikan di Ambon. Kalau ikan di Ambon Ya bahasa didapat langsung digoreng. Jadi dapatnya pagi, siang langsung digoreng. Kalau di Merauke ikannya didapat 5 bulan kemudian baru digoreng. Iya. Hah? Kenapa dia nggak baru digoreng? Karena kan jual. Tangkapnya jauh, baru kan tidak ada di Merauke sini di laut jauh dari Merauke. Terus bawa ke sini orang Tidak jual. boleh. Terus dibawa ke sini, disimpan di kulkas. Jadi ikannya itu sudah tewas berulang-ulang di kamar di apa namanya? Di kulkas. Nah, tetapi intinya sejauh ikan itu tidak diformalin, tidak apa-apa. Diawetkan. Kenapa formalin itu berbahaya? Kenapa? Karena formalin itu bisa menimbulkan kanker. Bagaimana, Pai? Pai, bagaimana coylan? Kakak coba tanya dia tadi pertanyaan-pertanyaan. Tidak, ini coba evaluasi. Tadi pertanyaan apa tuh? Surat apa tuh? Surat Al-Hujurat ayat 12 itu menjelaskan tentang Menjelaskan tentang menghindari persangka buruk, sifat persangka buruk. Sifat. kalau surat apa itu? Al-Maidah Ya, itu itu menjelaskan tentang makanan halal dan haram. Misalnya makanan haram apa? Haram babi. babi. Terus Apa lagi ya? Tikus, Pokoknya anjing, hewan-hewan yang Tajam. taring. bertaring, bikinnya taring terus tikus Hewan- apa ber- itu? Hewan-hewan haram itu ada dikelompokkan. atau bercakar. Berkuku, berlendir, Di Berarti bertaring. ini mau Ini nggak boleh ada taringnya. Anjing itu haram gara-gara apa? Halal. Anjing haram gara-gara bertaring, bertaring dan juga bercakar. bercakar. Kalau babi karena Bertaring. dari Babi memang karena dari- Sejarahnya babi itu diharamkan. Tahu tidak? Kenapa? Itu kejadian peristiwa banjir besar di mana Nabi. Nah, kisah terciptanya babi itu seperti kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengaruniai Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh alaihissalam ini punya kemampuan diberikan oleh Allah, yaitu untuk membangun sebuah baterai yang besar. Kemampuan dia sebagai seorang nabi yang mampu membuat baterai yang besar, terbuat dari kayu yang besar, yang nantinya kapal tersebut akan dimanfaatkan untuk menyelamatkan kaum yang percaya kepada Nabi Nuh dan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah akan menurunkan azabnya. Nah, ketika Allah menurunkan azabnya dan banjir besar itu tiba, badai itu tiba, orang-orang yang meyakini dan percayakan Nabi Nuh dan Allah taala, mereka diselamatkan dengan baterai ini. Kapal saat itu berada di atas permukaan air atau di atas permukaan banjir dan entah mau kemana, karena pada saat itu baterai ini semata hanya untuk menyelamatkan diri dari bencana banjir besar pada masa itu. Bayangkan saja kalau di atas kapal itu ada hidup manusia dan seluruh hewan ciptaan Allah berada di dalam bahtera dengan masing-masing berada pada tingkatannya. Manusia yang paling teratas dan hewan-hewan lainnya berada di bawah manusia. Nah, bayangkan saja kalau semua hewan manusia membuang kotorannya, lantas gimana kotoran? Kotoran ini kemudian menimbulkan banyak penyakit. Permasalahan ini kemudian membuat Nabi Nuh bermohon kepada Allah Ta'ala untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini. Maka Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk menemui Nabi Nuh ketika itu, dan diperintahkan untuk mengusap salah satu dahi dari binatang atau hewan gajah yang kebetulan saat itu berada di depan Nabi Nuh. Nah, ketika Nabi Nuh mengusap gajah tersebut, dahi gajah tersebut, keluarlah sepasang babi yang keluar dari belalai gajah itu. Semua orang di kapal terheran-heran karena mukjizatnya Nabi Nuh yang kemudian bisa mengeluarkan sepasang babi. Nah, sepasang babi yang tercipta ini kemudian menyantap seluruh kotoran-kotoran yang ada di kapal atau bahtera tersebut. Nah, untuk diketahui bahwa selain di kapal tersebut ada manusia dan hewan, juga menyelinap masuk ke dalam bahtera itu iblis. Nah, iblis ini juga kan musuhnya manusia.
selalu mencari teman untuk bersama-sama nanti mendampinginya di neraka. Iblis kemudian mengusap moncong daripada babi tersebut dan keluarlah sepasang tikus. Nah, tikus yang tercipta itu kemudian memakan kayu atau dinding-dinding daripada kapal Bahtera tersebut hingga banyak sekali kayu-kayu yang rusak. Kapal itu mulai bolong dan diketahui oleh Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh mempertanyakan apa yang membuat kapal ini semakin rusak atau kayu-kayunya mulai kropos. Nah, ketika Nabi Nuh kebingungan dengan kejadian, maka datanglah malaikat Jibril untuk memberitahukan bahwa sebetulnya yang terjadi di kapal ini adalah ulah daripada iblis. Nah, saat itu juga Nabi Nuh diperintahkan untuk mengusap punggung harimau. Terciptalah kucing atau sepasang kucing yang akhirnya kucing-kucing inilah yang memangsa tikus-tikus tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya telah menciptakan babi, tikus, dan kucing. Inilah yang terjadi di kapal Nabi Nuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 45. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu adalah yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bagi kesehatan, seperti itu. Tapi babi juga bisa menjadi halal. Kalau kita lagi nggak ada makanan apa-apa. Tapi mana itu saat di mana Lagi babi bisa menjadi halal? Boleh dimakan saat kita nggak ada makanan. Ya. Maksudnya kita di hutan Bukan, terus misalnya kita tersesat. Ini contoh. Ketika kita tersesat di suatu tempat di mana ada kebun misalnya. Di situ ada kebun yang di dalamnya ada ubi, misalnya petatas atau ubi jalar, kemudian ada babi. Tetapi yang punya kebun itu tidak ada orangnya. Menurut Pak I, mana yang bisa menjadi halal? Ubi? Satu haram, ubi halal, tapi harus di mencuri. saat seperti itu, di saat pemiliknya tidak ada, kalau kita mengambil tanpa memberitahu kan namanya mencuri kan? Pencuri itu dosa. Tapi babinya tuh babi yang kalian bukan pemiliknya itu. Iya, babi itu kan dia liar, binatang liar. Berarti apa nih? Nah, untuk melangsungkan kehidupan kita misalnya, kalau tidak makan begitu kita meninggal, maka pilihannya adalah yang pertama adalah babi. Karena babi itu tidak membuat kita berdosa ketika kita makan, karena memang tidak mau kita harus hidup untuk melanjutkan kehidupan kita. Jangan sampai gara-gara mau mati mengambil hak orang lain, karena itu juga dosa. Gitu loh. Tapi intinya babi itu diharamkan karena memang bisa berpotensi tidak baik bagi kesehatan kita. Misalnya bisa berbuat dalam diri kita terciptanya cacing pita. Tahu cacing pita? Cacing yang panjang, yang tipis, tapi bisa membuat jiwa kita. Kucing dia tidur. Itu dia tidur.